si akhir pelatihan, ada harapan dari Bapak Ibu kira-kira apa yang dibutuhkan Bapak Ibu untuk meningkatkan kinerja BK di sekolah, sehingga kami bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu untuk mengupayakan kegiatan pelatihan, workshop maupun seminar begitu ya, kalau memungkinkan, dan barangkali nanti ada kegiatan-kegiatan yang perlu kita selenggarakan yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di sekolah. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Lelahnya para narasumber, lelahnya Bapak Ibu, waktu yang digunakan untuk mengikuti kegiatan ini akan berbalas dengan amal kebaikan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak disampaikan kepada Ibu Dr. Retno Triharyastudi MPD Kons. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua MGBK. Kepada yang saya hormati Bapak Muhammad Imron SPD MPD, kami persilahkan. Matur nuwun Bu Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati dan saya muliakan para dosen saya, Pak Nur Salim, Bu Retno, ini dosen saya di S2, juga S1, Bu Titin, ini juga. Salam hormat saya dan Bu Evi. Jadi, yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Nur Salim MSI, yang saat ini mungkin sedang memangku jabatan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya sebagai mahasiswa ikut berbangga, Pak. Yang saya hormati pula Ibu Dr. Retno Triharyastudi MKon selaku Ketua Jurusan BK UNESA. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Titin Indah Pratiwi MPD sebagai narasumber nanti hari ini, dan Ibu Evi Winingsi SPD MPD. Ini yang sebagai narasumber juga pada pagi hari ini. Bapak Ibu pengurus maupun anggota MGBK SMA Kota Surabaya yang saya banggakan dan saya sayangi, saling menyayangi sama teman, sama guru BK. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul, bertemu, berdiskusi, belajar bersama khususnya karena kita patut berterima kasih ada satu penawaran dari UNESA melalui Pak Nur Salim, adanya PKM dari jurusan BK yang diberikan kepada kita, ya guru-guru BK SMA Surabaya. Sebuah penghormatan buat kami, matur nuwun Pak Nur Salim, Bu Titi dan Bu Evi. Dan mungkin juga Bapak Ibu guru BK Surabaya perlu mengetahui bahwa kita MGBK SMA Kota Surabaya ini sudah ada MOU dengan jurusan BK UNESA. Sudah ada MOU bahwa dalam 5 tahun ke depan kita ada MOU untuk bekerja sama untuk mendapatkan ilmu dari BK UNESA. Ini luar biasa. Jadi Bu Retno menawari saya mengajak kerjasama, saya sangat antusias, gitu ya. Saya sampaikan ke pengurus juga sangat berterima kasih karena kita punya kesempatan menimba ilmu selama 5 tahun di BK UNESA. Kadang-kadang kita sebagai guru BK ini kan tidak update pada kondisi keilmuan BK. Gitu. Tapi insya Allah dengan kita selalu bergandengan dengan bertentangan dengan BK UNESA, seperti kita Retno tadi. Bapak Ibu sudah mendengarkan sendiri, perlu ilmu apa, perlu pelatihan apa, monggo kita akan kontak Bu Retno langsung, nanti akan disediakan itu pelatihannya. Kita cukup mengumpulkan massa, masa BK cukup berkumpul, BK UNESA siap untuk membantu. Alhamdulillah teman-teman nuwun Pak Nur Salim, Bu Retno, dan Bu Titin serta Bu Evi selaku
dosen di BK UNESA. Sekali lagi, apalagi untuk materi pada pagi hari ini kan materi yang sangat aktual, sangat aktual, dan juga di Surabaya pun hal-hal tersebut bullying ini juga terjadi. Mungkin di tingkat SMA tidak banyak, ya. Tingkat SMA nggak banyak, tapi pasti terjadi. Karena terkadang kalau kita kembali pada definisi bullying, nanti mungkin akan disampaikan oleh narasumber, hal kecil yang nggak tanpa kita sadari bahwa itu bullying, kita menganggapnya nggak apa-apa, gitu. Padahal itu bullying. Ya. Banyak yang kita nggak sadari. Nah, nanti mungkin itu akan dicerahkan oleh Bu Evi maupun Bu Titin, apa sih dan bagaimana bullying dalam bagaimana penanganannya khususnya bagi kita ini untuk jika ada siswa kita yang mengalami hal tersebut. Oleh karena itu ini insya Allah sangat bermanfaat buat kami untuk mengembangkan kompetensi serta tanggung jawab kami dalam melayani para siswa. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya atas nama Ketua MGBK SMA Kota Surabaya mengaturkan banyak terima kasih kepada tim BK UNESA dan juga kepada seluruh anggota MGBK yang hadir pada siang pagi hari ini, karena saya lihat ada beberapa teman di kesempatan yang agak susah pun juga masih ikut nimbrung ini, ikut bergabung. Ini Bu Utami di atas kereta, Bu Utami. Terlihat bagasi atasnya di Pak Imron, di atas kereta Pak, saking pengennya derek. Nah ini Berno bisa pirsa, antusias teman-teman. Bu Utami ini senior kami, Bu. Luar biasa. Beliau meneladani para BK-BK muda ini. Beliau adalah senior kami yang selalu menjadi sandaran kami untuk meminta saran, gitu ya. Dan sangat menginspirasi dari teman-teman BK yang muda. Semoga aja hari ini kurang lebih ada mungkin 60 yang sudah confirm, ada 60 berapa itu, hampir 70-an, 60 sekian. Ini baru hampir 60 ini yang bergabung, dan 58. Insya Allah akan bertambah terus karena mungkin juga ada aktivitas di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus suwun sangat disampaikan kepada Bapak Muhammad Imron SPD MPD. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara pada pelatihan pagi hari ini oleh Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Salim MSI, kami persilahkan. Terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNESA, yang kami hormati Ketua Panitia yang merangkap sebagai Ketua Panitia Bu Titin, Bu Evi. Ini tim, sebenarnya ketuanya saya, tapi saya minta Bu Titin untuk membawa sebagai kata sambutan. Acara inti narasumber kita yang pertama adalah Ibu Dr. Titin Indah Pratiwi. Belum dokter ya. Oh nggih, Dokter Indah, mohon maaf. Doa ya, terima kasih. Amin, amin. Segera Bu Titin menjadi Ibu Dokter. Ini Bu Amin. Titin ini sedang menempuh. Saya aminkan Bu Titin. Amin doanya, semoga terkabul. Mohon izin. Matur suwun sangat Bu Retno Tri. Ajar kita yang cantik sekali Bu Retno. Monggo selanjutnya saya serahkan ke Ibu Titin Indah Pratiwi MPD untuk memaparkan materinya. Thank you, Bu Titin. Monggo. Yes, matur nuwun Bu Evi. Oke, Bapak Ibu, coba saya screen dulu ya. Sudah terlihat nggih? Halo, terlihatkah?
Terlihat Sudah, begitu. Bu. Oke, sampun, J. Lihat. Sudah. Sampun. Ya. Jadi Ibu, Bapak, saya kenalkan dulu, nggih. Mungkin ada yang belum mengenal saya. Yang jelas saya juga bertemu dengan wajah-wajah baru, tapi ada beberapa yang mantan mahasiswa kami, gitu ya. Tadi saya lihat ada Pak Supono ya. Pak Supono ini insya Allah alumni kita kan ya. Pak Supono, suaranya mana? Nggih, Bu. Iya, Pak Bu. Pono itu Laras. angkatan saya, Bu. Iya, Bisa Laras, Bu. angkatan ya? Nah, ini. Nah, iya. Ya tuh benar berarti ya. Iya, Laras. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Nih. Baik, Bapak Ibu, ini untuk menyingkat waktu. Jadi saya ini kebagian, gitu ya, kebagian untuk menyampaikan materi tentang PTSD akibat bullying di sekolah. Ya, kalau tadi sudah Pak Nur sudah memberikan sedikit gambaran tentang apa itu PTSD. Nah, jadi PTSD itu post traumatic stress disorder, gitu ya, disorder ya. Jadi sudah pada tahap yang puncak dari stres. Ini sedikit. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa hal seperti ini ya, jadi PTSD ini atau kecemasan atau juga traumatik yang sudah pada puncak itu kalau tidak segera ditangani itu akan berbahaya. Jadi saya ini nanti bicara tentang bullying yang di sekolah, PTSD ya, akibat dari bullying, kemudian Bu Evi mungkin dari media massa, kemudian Pak Nur nanti mungkin fokus pada teknik ya, atau pada konselingnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di PTSD itu sindrom kecemasan, volatilitas autonomik, ketidakrentanan emosional, dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih. Setelah stres fisik maupun emosi yang melampaui batas ketahanan orang biasa. Itu menurut Kaplan tahun 1998. Dia mengatakan bahwa itu adalah bagian dari PTSD itu seperti ini. Ya. Nah, ini sangat penting diketahui, selain karena banyaknya kejadian ya, bencana yang telah menimpa seseorang. Ya. Nah, dan juga PTSD dalam menyerang siapapun yang telah mengalami kejadian traumatis dengan tidak memandang usia dan jenis kelamin. Jadi, Bapak Ibu kalau kita amati gitu ya pada kejadian-kejadian bencana segala macam itu pasti akan sampai pada PTSD pada pelaku-pelaku ini. Nah, ini yang perlu kita harus istilahnya itu istilahnya itu ya ngerti ya, artinya melihat ketika kita melihat ciri-cirinya, indikator yang ditunjukkan itu kita tahu bahwa mereka itu dalam kondisi seperti ini. Ya. Kemudian Sally ya pada Rotet tahun 2000 stres itu merupakan perubahan pola somatis sebagai respon dalam menghadapi beban lingkungan. Ya. Kemudian juga mengatakan bahwa bentuk yang ekstrem dari stres merupakan akibat dari kejadian traumatis disebut traumatic stress. Dan juga ini penempatan diagnosis PTSD dalam kategori yang gangguan kecemasan dalam DSM-4 ya. Jadi sudah menunjukkan hal yang sangat tinggi, reaksi yang dominan terhadap trauma. Gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami tentang PTSD. Ya. Saya ini sebenarnya juga sedang sedikit cemas gitu ya, karena saya juga mengikuti kegiatan yang lain, tapi kegiatan itu kegiatan seminar internasional gitu ya. Jadi nanti itu cemasnya nanti jam 1 karena saya harus presentasi. Jadi ya diikuti saja. Tapi kesempatan beda. Nah, baik sekarang saya maaf, kabelnya kabelnya belit. Nah, ini kok di rumah ya gini nih. Jadi, oke, saya sekarang kembali menyampaikan tentang bullying ya. Nah, ini.
Nah, ketika Bapak Ibu melihat gambar ini menunjukkan apa ini sebenarnya? Ini sering terjadi di lingkungan kita. Jadi seseorang yang mengatakan kepada temannya, ya, itu ketemu seperti ini ya, loser, ya. Jadi apa? Loser itu pecundang gitu. Jadi ngolok temannya itu dengan kata-kata yang tidak tepat, ya. Idiot, ya. Lame, lame itu apa? Lemah gitu ya, pincang gitu ya. Maaf ya, maaf. Kemudian ugly ya, ugly itu apa? Lebih kepada apa, menunjukkan wajah yang jelek, ya, jelek rupa. Stupid ya, nah ini yang sering terjadi. Stupid, kamu idiot, kamu stupid. Nah itu kata-kata yang sering terjadi di antara anak-anak itu, ya, kalimat-kalimat ini. Kalau kalimat-kalimat ini sering disampaikan, nah ini yang akan terjadi. Nah, sekarang bullying ya. Bullying itu adalah perundungan atau penindasan atau tindakan intimidasi, ya. Tindakan intimidasi yang dilakukan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah. Ya. Di sini Colorado mengatakan tahun 2007 halaman 12. Ya. Jadi bullying itu lebih kepada perundungan atau penindasan kepada pihak ya, dari pihak yang lebih kuat. Oke, Pak dan Ibu. Sebenarnya tadi materinya sudah banyak sekali dibahas oleh Bu Titin ya Bapak Ibu. Saya nanti insya Allah kan banyak skip ini Bu Titin karena sudah dijelaskan banyak tadi Bu Titin di awal. Kalau tadi Bu Titin menjelaskan konsep bullying ya, karena memang bullying itu Bapak dan Ibu bisa dilakukan secara langsung ya. Tadi yang banyak dipaparkan oleh Bu Titin adalah bullying secara langsung. Nah kalau saya ini saya fokuskan ke cyberbullying. Sehingga judul saya adalah Say No to Cyberbullying, What, Why, and How. Nah, kenapa saya ngambil ini? Ya karena satu memang orientasi adalah di bullying ya Bapak dan Ibu. Dan di masa pandemi, karena anak itu juga atau kita semua ya jarang bertatap muka, bertatapnya adalah bertatap maya, baik itu salah satunya adalah media sosial gitu ya. Dan di sana banyak sekali peristiwa-peristiwa cyberbullying yang dilakukan oleh para penggunanya. Kalau artis itu biasanya haters gitu ya. Nah, ini kita banyak bahas di sana nanti Bapak dan Ibu. Kita ke sini dulu. Sakat muten G kalau saya pakai ini. Oh, tidak bisa ternyata. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu contoh saja cyberbully yang dilakukan di media sosial. Ini saya ambil beberapa waktu yang lalu, ya Bapak dan Ibu. Ini ada beritanya Melanie Eka Kurnia Indriani. Tidak ada nama samaran ya, karena dia juga tidak menyamarkan namanya. Beda kalau Bika kan harus dirahasiakan itu. Kalau ini dia belak-belakan. Dia menghina ibunya lewat media sosial. Kemudian Larissa Choi ini juga secara tidak langsung sebenarnya kali ini ya menyudutkan mantannya begitu, dan ini masuk dalam ranahnya cyberbully gitu. Meskipun misalkan dia tidak terang-terangan menunjukkan siapa namanya, tetapi ya karena ini kan sudah ada suami gitu ya, sehingga notabene adalah dia secara verbal juga menyakiti hati sang mantan gitu ya dari unggahan ini, dan juga secara psikologis juga. Meskipun di sisi lain mungkin juga si Larissa Choi itu juga pernah mengalami bullying gitu ya, entah itu secara verbal, entah itu secara mungkin ya, sehingga dia bisa melontarkan hal seperti ini, atau mungkin secara psikologis, kita juga tidak tahu. Kemudian apalagi yang sebentar saya harus stop share dulu Bapak dan Ibu karena saya mau menampilkan
mendapatkan data tentang di manakah biasanya cyberbully itu muncul gitu ya. Bentar. Nah, saya share screen dulu. Kalau menurut data dari World Bank Search itu ada beberapa tempat yang bisa dipakai atau sering muncul peristiwa cyberbully. Yang pertama ada Twitter. Ini kalau dulu waktu awal-awal munculnya Twitter itu booming banget ya, tapi sekarang sudah mulai tergeser oleh akun-akun yang lain gitu Bapak dan Ibu. Ada 9% cyberbully di Twitter atau melalui Twitter. Kemudian melalui YouTube itu ada 10%. Melalui WhatsApp ada 12%, baik itu melalui statusnya mungkin ya Bapak dan Ibu atau melalui grup. Biasanya kalau grup itu kita merendahkan atau ngece itu ya bahasa Indonesianya. Menyindir satu sama lain dalam grup, nah itu juga bisa masuk dalam salah satu wahana dalam cyberbully di WhatsApp. Kemudian Snapchat itu ada 21%. Saya bukan pengguna Snapchat nih Bapak dan Ibu. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang memakai ini ya. Snapchat ada 31%. Facebook ada 37%. Sedangkan yang tertinggi adalah Instagram. Nah, karena memang Instagram ini bisa terhubung dengan banyak ya, bisa terhubung dengan Facebook, bisa terhubung dengan YouTube, aplikasi-aplikasi yang lain, bahkan WhatsApp, gitu, e-commerce juga ada, sehingga Instagram ini menjadi tempat yang subur gitu Bapak Ibu dalam media cyberbully, gitu ya. Kalau jenengan pirsani atau jenengan lihat di acara gosip gitu Bapak dan Ibu, kalau di Transis itu insert gitu ya, itu kebanyakan sumber informasi mereka adalah dari sini, Instagram. Dari Twitter juga ada gitu, tapi yang paling sering adalah dari Instagram gitu Bapak dan Ibu. Kemudian apa saja sih yang menjadi materi dalam cyberbully itu apa fokusnya? Satu, pertama yang menduduki yang poin paling banyak adalah di appearance-nya atau lebih ke penampilannya, atau bisa juga salah satunya adalah body shaming gitu ya, 61%. Bapak dan Ibu nyun sewu di nonaktifkan dulu deh. Kemudian 25% cyberbully itu karena faktor academic achievement atau intelligence-nya. Entah itu anaknya lambat belajar kah, atau memiliki keterbatasan dalam hal tertentu di bidang akademisnya. Bisa jadi juga anak-anak ini yang menonjol dalam kelompok gitu. Bisa juga anak yang sangat pintar itu juga bisa dibully gitu ya. Bukan hanya anak yang belum pintar, tapi anak yang sangat pintar itu bisa dibully, jadi bahan bully karena mungkin mereka dianggap berbeda dengan yang lain gitu. Bisa jadi biasanya kalau anak-anak remaja, anak-anak yang masih dalam tahapan pencarian identitas itu kan ada-ada aja yang dicari-cari gitu ya Bapak dan Ibu. Nah ini tapi memang secara umum itu karena academic achievement-nya di bawah rata-rata, tapi bisa jadi anak-anak yang di atas rata-rata itu pun juga menjadi korban gitu ya. Kemudian 17% karena ras. Ya, entah itu karena warna kulitnya, atau berbeda sukunya, atau mungkin karena bahasa yang dia pakai itu berbeda dengan bahasa yang dipakai pada umumnya di lingkungan sekolah tersebut, dan seterusnya. Itu ras. Kemudian 15% karena sexuality. Ya. Kemudian ini yang 15% berikutnya adalah financial status, faktor ekonomi, anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan seterusnya. Gitu ya. Anak yang dari keluarga sangat kaya pun itu bisa menjadi itu korban bullying. Jadi sebenarnya yang ada di sini itu adalah yang terlalu ya, yang terlalu tinggi pun bisa menjadi korban, pun juga bisa menjadi pelaku gitu ya. Nanti akan ada beberapa kriteria pada itu. Apakah dia pelaku, korban, atau bystander. Kemudian yang berikutnya adalah 11% ada religion. Jadi karena agama, perbedaan agama kah,
atau mungkin agamanya sama dia, tapi dia terlalu gitu ya, terlalu tidak ritual agamisnya tidak dilakukan kah, atau mungkin apa yang dia tampilkan itu tidak sesuai dengan norma agama, itu bisa menjadi disengagement, dan juga hal yang lain. Dan 20% ini karena faktor others. Banyak ya kalau others itu karena tidak suka atau karena mungkin iri, dengki dan seterusnya, ini masuk akal. Kemudian Bapak dan Ibu, cyberbully itu yang seperti apa dan apa sih pengertiannya gitu ya. Kalau yang saya tampilkan di sini, cyberbullying itu adalah perundungan di dunia maya. Perundungan dengan menggunakan teknologi digital, hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan untuk suatu kelompok atau individu dalam menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi biasanya orang-orang yang cyberbully ini adalah bentuknya bisa apapun Bapak dan Ibu, tapi memang lebih banyak itu di verbal ya, kalau cyberbully ini Bapak dan Ibu. Kalau tadi secara umum itu kan bisa jadi secara fisik dan sebagainya. Kalau cyberbullying ini secara fisik tidak bisa, tapi secara tidak langsung menyakiti fisik bisa ketika cyberbully ini menyentuh hal psikologis siswa dan berdampak pada faktor psikologis, kemudian dia menyakiti dirinya atau bahkan psikosomatis dan seterusnya. Jadi sangat berbahaya atau bahkan lebih berbahaya gitu ya. Kemudian cyberbully ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki otoritas. Otoritas itu bukan berarti orang-orang yang memiliki kedudukan jabatan tertentu, bukan, tapi dia memiliki pengaruh yang besar terhadap kelompok itu, dan korban ini tidak bisa menerima gitu, tidak ada hal yang bisa dia. Oh, lanjut ke materi Pak. Ya, nanti biar paling enggak nanti ada PR lah untuk teman-teman untuk praktek untuk relaksasi. Mungkin di pertemuan yang akan berikutnya nanti lebih mendalami bagaimana prakteknya untuk konseling ego itu. Atau langsung atau monggo Bu. Monggo Pak Nur Salim, Bapak dan Ibu, sesi 1 materi Bu Titin dan saya alhamdulillah sudah berakhir. Selanjutnya adalah materi dari Pak Nur Salim. Monggo Pak Nur Salim untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Evi, Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan, barokah, kemudian juga nikmat iman, nikmat sehat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Beri kekuatan oleh Allah untuk menjalankan tugas-tugas kita, baik selaku individu maupun sebagai guru BK. Bapak sekalian, saya sangat senang, sangat bangga hari ini ada sekitar hampir tadi 70 orang yang mengikuti pelatihan ini. Semoga pelatihan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah di materi awal sudah dibahas kaitan dengan bullying. Kemudian terkait juga dengan PTSD, jadi stres pasca trauma ya. Jadi ada peristiwa traumatik kemudian menimbulkan trauma, tadi sudah dibahas. Nah, saya akan menyinggung sedikit kaitannya dengan konseling, bagaimana membantu anak-anak yang mengalami trauma. Trauma itu yang disebabkan oleh peristiwa traumatis. Jadi ada peristiwa traumatis, kemudian menimbulkan PTSD gitu ya, stres pasca trauma. Sehingga ini yang Bapak Ibu juga saya kira punya kemampuan untuk membantu, tidak harus ke psikolog atau ke psikiater, atau saya kira guru BK juga punya kemampuan untuk membantu anak-anak yang mengalami PTSD akibat bullying, dan itu saya kira banyak ya. Jadi kejadiannya itu bisa di saat siswa itu masih di SD atau SMP, baru muncul
abrasion-nya atau masalahnya itu di SMA atau nanti setelah lulus gitu ya. Tadi yang saya cerita vaginismus itu kejadiannya kan malah belum SD ya, belum SD. Dan itu ketika dia sudah berusia, sudah menikah ya, usia. Jadi vaginismus ternyata juga karena bullying juga selain apa namanya, jadi adanya bullying ini ternyata juga efeknya sangat luar biasa. Kemudian juga beberapa klien yang saya bantu dari beberapa SMA di Surabaya yang direferal oleh guru BK ke saya, memang biasanya kadang-kala masalahnya itu seolah-olah biasa gitu ya, tapi ternyata memang ada PTSD dan bullying di sana. Jadi kadang-kala hanya bolos, yang selalu bolos kemudian tidak masuk, ada yang sampai tidak masuk, pernah ada yang berapa bulan itu, 2 bulan tidak masuk, ada yang masuk ke kelas, masuk ke sekolah tapi tidak pernah masuk kelas. Jadi dia tiap hari itu hanya, kebetulan anak akselerasi, tiap hari hanya masuk di ruang BK atau ruang UKS dan dia mengeluh sakit gitu ya, mengeluh sakit, kemudian memang betul sakit lambung ya, sakit lambung, bahkan akut, sudah dibawa ke dokter berkali-kali nggak sembuh. Ternyata memang ada peristiwa traumatis, dia pernah banting HP bapaknya, ternyata bapaknya bercerai dengan ibunya, dia harus ikut bapaknya. Nah ini beberapa peristiwa traumatis yang akhirnya anak ini menjadi tadi sakit lambung yang nggak sembuh-sembuh. Jadi peristiwa bullying itu bisa berakibat macam-macam ya. Nah ini yang saya harap Bapak Ibu nanti punya keterampilan untuk membantu dengan teknik yang sebenarnya menurut saya tidak rumit ya, tidak rumit, tapi ini perlu latihan. Nah beberapa teman ini sudah pernah saya latih seingat saya di 2018. Itu ada Pak Pono, ada Bu Esther, kemudian ada Bu Aini Haris, saya lihat juga ada ini yang dulu pernah saya latih, bahkan mungkin Bu Esther nanti bisa cerita bagaimana menangani, dulu ada siswanya yang hampir bunuh diri, melompat dari lantai berapa, lantai 3 atau berapa, dan alhamdulillah terselesaikan itu. Bu Esther ada di sini? Iya, terima kasih Pak Nur. Mohon maaf ini saya off cam karena saya masih di luar ini, masih antar ibu kontrol di rumah sakit, tapi saya tetap mengikutin. Iya, senang sekali bisa bergabung. Karena kenapa saya tetap mengikuti, karena memang luar biasa ya, seperti pelatihan yang lalu pernah saya ikuti dan bisa membantu siswa yang sampai parah ya Pak Nur. Pak Nur sendiri juga menyaksikan siswanya sampai dia harus mau lompat dari genteng itu, dari sekolah ya, tetap kami tangani dan juga dibantu Pak Nur juga. Mungkin itu Pak Nur, ini mohon maaf ini situasinya. Maaf. Jadi ceritanya waktu itu memang saya sedang penelitian S3, kemudian memang mencari kasus itu yang apa namanya traumatisnya yang memang berat gitu ya. Jadi bukan yang ringan tapi yang berat. Ternyata betul di SMA-nya Bu Esther itu ada yang ada siswa SMA kemudian abrasion ya. Jadi ketika luapan emosinya yang sangat gitu, ketika diumumkan nilai PPKN kemudian dia marah, membanting kursi, membanting meja gitu, kemudian lari ke aula, bahkan suatu ketika lari ke atap akan bunuh diri gitu ya. Akhirnya saya juga ikut datang ke sekolahnya untuk membantu menyelesaikan. Tapi alhamdulillah waktu itu karena juga Bu Esther juga sudah kami latih, yang menyelesaikan Bu Esther waktu itu. Yang menyelesaikan, karena memang penelitian itu kan saya berharap penelitian saya itu bisa diterapkan oleh guru BK, sehingga saya meminta yang menyelesaikan juga guru BK sendiri.
Dan memang tekniknya tidak terlalu rumit sebenarnya. Kalau Bapak Ibu menguasai relaksasi, hanya nanti relaksasinya ditambah, tidak hanya relaksasi fisik, tapi ada relaksasi mendalam, deep relaksasi. Nah, nanti saya berikan skripnya supaya nanti bisa dilatihkan di rumah dan bisa dilatihkan dengan siswa. Saya akan menjelaskan kaitannya dengan share screen dulu ya, kaitannya dengan materi yang hari ini. Bentar. Baik, Bapak Ibu, sudah terlihat nggih? Sampun. Ampun nggih. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sana ada gambar otak ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bahwa kejadian traumatis itu mengapa sulit untuk diselesaikan, terutama dengan menggunakan konseling yang kognitif behavioral, itu salah satu penyebabnya adalah kenangan traumatis yang dialami seseorang, itu tersimpan dalam daerah yang namanya subkortikal bawah sadar. Jadi ada di dalam sini, di dalam. Jadi subkortikal bawah sadar itu, sehingga ini yang menyebabkan ketika seseorang mengalami peristiwa traumatis itu akan tersimpan lama gitu ya, dan sulit untuk dihapus. Bahkan kadang-kala sulit untuk diakses. Nah, oleh karena itu perlu ada teknik selain kognitif behavioral, itu ada teknik-teknik yang lebih berorientasi pada penguatan ego ya, penguatan ego. Jadi tiap orang itu punya ego yang namanya ego, itu bagian dari kepribadian. Jadi tadi kalau Bu Lili tadi tanya bagaimana cara Bapak Ibu, ini saya tunjukkan, ini instrumen untuk mengukur PTSD itu ya, gangguan pasca trauma. Jadi ini bisa, kalau misalnya tadi ada Bu Lili, ada siswanya yang setelah ada kejadian direkam kemudian diupload, untuk mengetahui dia mengalami PTSD atau tidak, mengalami stres pasca trauma atau tidak, bisa diminta untuk mengisi ini. Jadi kalau misalnya siswa banyak mencontreng pada ya, berarti dia kemungkinan besar mengalami trauma. Contoh ini kan misalnya, pernahkah Anda mengalami peristiwa atau menyaksikan peristiwa yang mengancam jiwa? Nah, ini kalau ya, misalnya contoh misalnya melihat kecelakaan, atau misalnya ada gempa, mengalami gempa. Kemudian misalnya pernah main apa gitu, pernah tenggelam dan sebagainya. Kemudian contohnya ini yang berikutnya ini. Apakah Anda pernah mengalami kembali kejadian dengan cara di bawah ini, terulang memori atau mimpi menyedihkan? Seolah-olah melakukan atau merasakan suatu kejadian berulang, merasakan kecemasan fisik, emosi ketika menghadapi sesuatu atau mengingat suatu kejadian. Nah, kalau dia jawab iya, berarti memang ada
tadi ya, PTSD atau stres pasca trauma. Kemudian juga di bawahnya kan juga ada apakah kamu menghindari kejadian atau merasa mati rasa gitu ya. Menghindari pikiran. Jadi kalau diajak berbicara tentang sesuatu itu misalnya menolak itu kadang-kala juga menunjukkan bahwa pernah mengalami trauma. Menghindari aktivitas atau tempat tertentu. Ini ada beberapa contoh, misalnya ada guru BK itu yang tidak berani ketemu dengan ambulan, tidak berani ketemu dengan rumah sakit gitu ya. Atau ada juga orang yang tidak berani lewat jalan tertentu karena pernah jatuh di sana. Berarti itu ada peristiwa traumatis yang pernah dialami. Atau mungkin tidak berani lewat rumah orang tertentu gitu ya, mungkin pernah ditolak, pernah di apa gitu ya. Kemudian kehilangan minat gitu ya. Dalam kehidupan biasanya orang ini mager dan sebagainya, kemudian hanya mungkin yang terjadi generasi sekarang ya, generasi rebahan karena tidak berminat, kemudian merasa berbeda dari orang lain, emosinya terbatas, serta merasa memiliki masa depan suram. Nah ini berarti orang-orang seperti ini ada tanda dia. Kemudian yang berikutnya adalah ada masalah tidur, tidak bisa konsentrasi, juga kewaspadaan berlebihan, juga menunjukkan orang ini mengalami trauma atau respon yang berlebihan. Nah ini nanti silahkan Bapak Ibu, nanti saya bagikan ini bisa untuk mengukur kira-kira siswa-siswa yang pernah mengalami kejadian itu mengalami trauma atau tidak. Jadi misalnya tadi ada yang pernah ada kejadian apa, kemudian ada juga misalnya yang pernah dihukum oleh hakim dan sebagainya ya. Oke. Kemudian di bawah ini ada skrip relaksasi. Nah ini yang sebenarnya inti dari salah satu yang digunakan di pelatihan ini adalah relaksasi. Tentu relaksasi ini saya kira Bapak Ibu bisa menggunakan relaksasi yang panjang ya, tapi kita gunakan relaksasi yang singkat. Kemudian ini ada yang ini ya, yang untuk mendalam itu menggunakan ini tutup mata itu ya, yang katalepsi. Ini nanti bisa dipraktekkan. Saya kira untuk hari ini lebih ke latihan relaksasi dulu. Kemudian nanti kita akan coba di berikutnya untuk kaitannya dengan langkah-langkah di konseling traumatis. Saya kira itu, Bu Evi. Bu Titin dan juga Bapak Ibu yang telah bersedia hadir dan sampai di jam 12.27. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan ini ya keinginan kita untuk lebih profesional semakin membawa berkah untuk kita semua. Amin. Semoga Bapak dan Ibu sehat dan aman gitu ya, dijauhkan dari COVID. Mohon izin Pak Nur untuk mengakhiri, Pak Buditin untuk mengakhiri sesi kita di sesi 1. Untuk sesi kedua akan kita bahas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mohon izin nggih. Pak Nur. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf. Saya keluar nggih. Terima kasih, terima kasih. Matur nuwun Bu Titin, Pak Nur Salim, Bu Evi. Sami-sami. Terima kasih Pak Nur Salim, Bu Titin. Videonya nggih. Nanti saya kirim Pak Imron. Materinya Pak, jangan lupa Pak. Materinya saya kirim ke Pak Imron nggih. Nanti yang tidak bukan dari MGBK nanti saya kirim WA saja, nanti saya kirim. Oh iya. Mohon izin. Materinya bisa di share Pak. Nanti bisa kirim ke saya. Ada yang. Nggih Bu Aini. Nggih.
Materi sekalian kalau bisa tatap muka Pak Nur. Lebih bagus itu. Tatap muka. Nggih, monggo. Iya. Baik, mohon izin live nggih. Nggih, Pak Nur. Waalaikumsalam. Salam.